الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati para pengurus masjid dan begitu juga bapak-bapak dan para asatidz, para sesepuh dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kembali berkumpul dalam majlis bulan suci kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan hidup hingga akhir zaman. Ma'asyiral haba wal ummahat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas masalah udhiyah atau kurban. Mungkin kalau ada waktu kita akan buka sesi pertanyaan. Ini buletin yang dibuat oleh mahat saya, tempat saya belajar di Pasuruan, namanya Sunnah Salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah, ya, udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan kurban di hari raya kurban atau dalam kurung di situ Idul Adha atau dibilang juga 10 Dzulhijjah. Sekarang ini kalau tidak salah lebaran Idul Adha itu bertepatan tanggal 20 Juli, hari Selasa insyaallah. Dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Rabunya, Kamisnya, Jumatnya. 13 Dzulhijjah itu hari Jumat terakhir asar. Jangan sampai masuknya waktu maghrib itu sudah tanggal 14 Hijriah. Karena bulan Hijriah itu masuknya tanggalnya berubah itu di waktu maghrib. Nah, sekarang kita sudah masuk di malam 5 pada kalau nggak salah kurang lebih 5 ya. Malam yang ke 5 tahun itu pokoknya lebaran kita jatuhnya Islam selesai. Terus di hari-hari Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung. Kok bisa? Sudah disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr. Fajar ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana sumpahnya menunjukkan kehebatan Allah. Kehebatan Allah, dan waktu pagi itu merupakan waktu yang berkah bagi orang yang bisa menghidupi waktu pagi tersebut dengan sholat berjamaah. Apalagi didahulukan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kata Umar jauh-jauh tidak repot sekarang memang tidak di atas. Lebih baik dunia ya. Nanti kelak tabungan kita di akhirat. Kalau sisa kita menyaksikan walayal ashr ini dikatakan malam 1 sampai malam ke-10. Dianjurkan banyak berzikir.
banyak bersolawat, ngaji Quran, silaturahmi, bersedekah daripada malam-malam yang agung ini. Berpuasa, dikatakan puasanya dikatakan orang yang berpuasa daripada salah satu daripada tanggal 1 sampai 9, kan 10 lebaran haram berpuasa. Ya, waktu yang dilarang untuk berpuasa itu Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, 5 hari yang diharamkan. Nah, untuk 1 sampai 9 itu dianjurkan berpuasa. Kalau memang tidak bisa tanggal 9 jangan sampai tidak berpuasanya. Yang dikatakan hari Arafah itu hajatnya di hari Senin. Orang yang berpuasa di hari Arafah itu diampunkan dosanya ia setahun yang telah berlalu, setahun lagi yang akan datang. Maksud setahun yang akan datang ini bukan kita disuruh ninggalkan sholat, kan sudah diampuni juga, bukan. Bukan kita disuruh maksiat, kan sudah diampuni, bukan. Maksudnya gini, setahun yang akan datang itu Allah jaga hamba tersebut daripada maksiat, jangan sampai dia melakukan maksiat. Kalau seandainya dia melakukan maksiat, Allah beri ilham supaya cepat untuk tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud 1 tahun yang akan datang. Nah, ma'asyiral ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Terus juga di tanggal 8 itu namanya tanggal Tarwiyah kalau kita kenal. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu diambil daripada kalimat rawa. Rawa itu bahasa Arab artinya minum. Minum. Orang-orang dahulu mereka itu kalau sebelum berangkat ke Arafah mereka memberikan minum dulu kendaraan-kendaraan mereka. Sapinya, buntonya, kudonya, bekal minum dalam perjalanannya. Sama cak kita lah, kalau nak berangkat keluar kota, ngecek bensin dulu, ngecek oli dulu, ngecek mesin dulu. Ada juga yang mengatakan daripada kalimat doa, melihat. Melihat di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi melihat Nabi Ismail dapat perintah daripada Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dengan saja daripada situ ya, makanya dikatakan pertama kali kurban itu daripada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya sudah mulai daripada zamannya Nabi Adam alaihissalam. Cerita tentang siapa? Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Qabil dan Habil yang berebut dengan saudarinya yang Ikrimah yang lahir di surga. Allah dewe kalau lahir di surga cantik luar biasa itu. Ya, bukan lahir di dunia, lahir di surga. Berebut akhirnya diperintahkan kurban, tak guna kalau seandainya dikurban tak guna kalau disuruh kurban, kalau kurbannya dimakan oleh api terbakar, berarti dia cocok sama Ikrimah. Sudah ada di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyiral ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Adapun hari Arafah, hari yang agung, kita mungkin tak baca untuk berangkat ke sana. Mungkin ada jadwal yang berangkat, tapi karena sebab pandemi atau dilarang negara kita, tidak bisa. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan supaya bisa menyerupai pahala yang haji dan umrah. Apa itu? Pertama, wa man sholal ghada. Bukan godaa ya, ghadata kita menasingkan. Barang siapa yang sholat di pagi hari, maksudnya sholat subuh. Sholat subuh. Tsumma du'a, kemudian sudah sholat dia duduk. Tsumma yadhkurullah, kemudian dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai terbitnya matahari, keluar waktu subuh, dan diperbolehkan yang ada waktu lebih kurang 10 menit untuk waktu boleh untuk melakukan sholat sunnah, dia sholat 2 rakaat. Itu dikatakan oleh Rasulullah, kana lahu ka'ajrin haji wa umrah. Pahala seperti orang haji dan umrah sama Rasulullah. Yang kedua, ada satu sahabat para sahabat Nabi SAW bertanya sama Rasulullah, saya ingin berjihad. Kata Rasulullah, apakah engkau masih memiliki salah satu kedua orang tuamu? Masih ya Rasulullah, ummi, ibuku. Maka kata Rasulullah, takwalah sama orang tuamu. Ikuti apa yang diperintahkan oleh tuamu
maka kau akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad, orang haji dan umrah. Ketiga, orang yang selalu sholat berjamaah di masjid atau di musola. Itu amalan yang menjadikan pahala haji. Nah, terus juga ma'asyiral ikhwan dan dianjurkan juga supaya kita zikir, supaya bisa merupakan orang-orang yang lagi berzikir di Arafah. Di situ kan ada sahabat Nabi namanya Fudail bin Iyad. Ketika dia balik daripada Arafah, wukuf di Arafah, dia ketinggalan, tasnya ketinggalan. Balik lagi, ngembek, pas tengok di wukuf di Arafah, tengok monyet tu. Balik kata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, kenapa di Arafah itu ada monyet galau? Maka kata Muhammad, itu dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Makanya ketika orang yang wukuf di Arafah itu tak boleh ada sifat ragu atas Allah, ampunan Allah. Kalau dia ragu atas ampunan Allah, munafik dia, kafir. Kafir murtad. Makanya dari itu mungkin wukuf di Arafah harus yakin dosanya diampunkan oleh Allah yang berhubungan dengan Allah. Tapi kalau yang berhubungan sama manusia tidak bisa, harus minta maaf langsung sama menghabisi. Nah, terus juga di malam harinya sudah dikatakan malam Idul Adha. Nah, ada takbir. Belum kita bahas masalah Dzulhijjah ya. Masih kita bahas masalah hari-hari Dzulhijjah. Malam harinya kita sudah mulai takbiran. Sebenarnya sudah mulai itu takbiran di hari Senin ba'da subuh. Setelah sholat subuh. Takbir itu ada dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau mutlak Idul Fitri daripada malam hari sampai sholat Idul Fitri selesai. Takbir itu sudah putus-putus. Kalau Idul Adha dua, ada mutlak, ada lazim. Ada mutlak, lazim. Untuk orang yang bukan pergi haji sudah boleh di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau lebaran jatuh hari Selasa, berarti hari Senin subuh itu sudah boleh takbiran. Tapi setiap sholatnya bukan sama lagi. Hari Selasanya, hari Zuhurnya takbir. Rabunya takbiran lagi. Kamisnya, doa asanya takbiran lagi. Maghribnya takbiran. Takbir dari maghrib ini sampai sholat Idul Adha. Tak apa, ini namanya takbir yang mutlak terus. Hari sholat Idul Adha selesai, sholat Zuhurnya lagi siangnya. Takbir lagi sampai tanggal 13 hari tasyrik. Begitu juga sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, bahkan sholat jenazah pun dianjurkan setelah sholat jenazah takbir. Sunnah daripada sholat. Makanya dikatakan sholat yang paling afdol itu sholat Idul Adha ya. Kalau takbir paling afdol takbir Idul Fitri. Bismillah. Tujuan daripada kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk yang lain. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya saya anjurkan kadang-kadang beberapa masjid tempat saya ngajar atau di majelis, kalau bisa tidak usah ditulis nama orang yang berkorban. Mohon maaf, kadang-kadang kan sebelum sholat Idul Adha kan disebutkan dulu sapi pertama atas nama, ada namanya sapi dari si fulan, sapi kan lah, namun kita dijelaskan nama ke sapi. Sudah sebutkan sudah. Sapi pertama ada 4 sapi daripada orang yang ikut kurban. Nah, diringkas lebih lama karena soal Idul Adha diajarkan lebih cepat untuk lebih luas dalam motong kaget pas nak motong baru. Nah, saya niat berkurban mewakilkan dari fulan ini sapi dari ini. Nah, tidak apa. Takutnya ketika diumumkan hati orang yang berkurban ini kan berubah. Oh, sapi aku sebutkan nama aku. Akhirnya dia pamer, berubah, bukan tujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan, tapi terserah. Terus bagian saya sampaikan di sana, termasuk juga malam ini. Nah, terus juga mana sih dalil daripada kurban di dalam surat Al-Baqarah? Wasfalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sepakat para ulama wanhar ini adalah menyembelih hewan
Kita akan bahas dulu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kalau kita belajar ilmu nahwu, isim mubalaghah, pemberian yang banyak. Siapa yang beri? Allah. Untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Tanpa meminta Nabi. Tanpa meminta itu Nabi Muhammad SAW. Lain kalau Nabi Musa. Perhatikan Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Apakah sudah aku buka dadamu wahai Nabi Muhammad? Kalau Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Beda. Nabi Muhammad tanpa meminta. Makanya dikatakan Al-Kautsar itu di dalam tafsiran daripada ilmu tafsir kitab Shawi itu 26 mengenai makna daripada Al-Kautsar itu. Yang pertama bisa dikatakan naharun minal jannah, sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga itu penggerannya itu terbuat daripada emas. Beda kalau kita ni terbuat daripada batu bata, besi utang. Kalau surga emas, dalamnya mutiara, berlian, wanginya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Lebihnya wangi daripada minyak misik. Misik itu terbuat dari mana? Dari binatang hijau. Misik itu yang bonggal beli itu, tak tahu misik yang tak tahu itu kalau memang misik asli itu daripada hijau. Cerita Nabi Adam alaihissalam ketika turun bumi, mamak daun. Mau apa? Mamak daun. Ketemu sama binatang kijang, diinjeklah singkok oleh Nabi Adam alaihissalam, dimakan kijang wangi kalau badan. Nah di kantong daripada perut itu ada wadah kalau berisi darah. Kalau darah itu sudah penuh dia gaut, nyampak. Jadi bisik. Jadi bisik dia gitu. Halal lah, halal. Sama cak kamu dulu cak kita kalau kamu minum susu asi. Susu asi, darah ini. Ketika diminum susu, halal. Jadi nah itu kalau yang minta ini asli ya dari hijau. Sekarang ini kan bohongnya banyak minyak wangi ya. Wangi macam-macam sudah banyak sudah. Wangi sultan, saat sofa, bahkan pemain-pemain artis pun ada yang namanya wanginya. Nama klub bola pun ada. Ya kakak itu soal jawab. Minyak wangi malaikat subuh pun ada. Yang berani pula mengenai minyak malaikat subuh. Gitu subuh malaikat datangnya waktu subuh masih tidur repot. Habis gitu. Ya. Macam saja, tapi pada masalah itu mengenai minyak wangi. Itu mengenai minyak wangi. Kalau Al-Kautsar sangat panjang ini, tidak bisa buka sini pertanyaan. Ya, Al-Kautsar pengertiannya juga ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu yang bermanfaat. Ini sampai sekarang pun kita bisa dapat ilmu manfaat daripada ilmu Rasulullah SAW. Al-Quran, ilmu Al-Quran modern. Bukan sekarang ini ilmu modern. Rasulullah Al-Quran modern, tapi modern. Ya ada yang mengatakan Talaqah ini pengertian daripada Al-Kautsar. Ada orang-orang yang tak bisa minum Talaqah. Di antaranya orang kafir tak bisa minum daripada Talaqah. Orang munafik tak bisa. Orang benci sama sahabat Nabi tak bisa. Orang yang zalim tidak bisa mendapatkan air minum daripada Talaqah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sesuai daripada makna Al-Kautsar. Nah, masyaallah ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Terus juga dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW di sini bahwa Nabi SAW bersabda, "Amlahan adranain dabahumma bi yadihi wa samma wa kabbara wa ta'ala ala sifahihima." Sesungguhnya Rasulullah menyembelih dua domba putih yang bertanduk dengan tangannya dewek seraya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, serta meletakkan kakinya di samping leher domba. Nah, mengucap kalimat Bismillah Allahu Akbar ini hukum sunnah. Jadi kalau ada yang motong kurban, kita jingok ke dia, nah jangan ucap Bismillah Allahu Akbar, bangke tidak.
tidak bangkai. Karena bismillah Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Terus kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar? Nah, kok di sini bismillah Allahu Akbar jadi? Di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada lafaz Asmaul Husna. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim tak pantas. Ketika nyembelih hewan nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tu punya sifat maha kasih sayang bukan sama manusia baik. Sama hewan, sama tumbuhan tidak pantas sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillah Allahu Akbar. Itu juga ma'asyiral ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Hikmah daripada kurban mencukupi kebutuhan bagi miskin di waktu hari raya Idul Adha. Sebagaimana di Idul Fitri mencukupi bagi miskin kita dengan mengeluarkan beras zakat fitrah. Nah, bedanya di sini. Kalau kurban itu tidak harus kepada fakir miskin. Boleh juga ditunjuk sama orang yang mampu. Boleh juga dikonsumsi juga. Kalau zakat fitrah harus diberikan sama fakir miskin, tidak bisa diberikan sama orang yang mampu. Terus juga memberikan daripada beras. Ini mohon maaf kadang-kadang sebagian keliru, memberikan beras kepada asatid. Kepada siapa? Ustaz. Jingok dulu Ustaz tadi itu. Ustaz itu mampu tak kehidupannya di malam Idul Fitri sama soal hari besoknya 1 Syawal sama malamnya. Mampu tak dia ada kehidupan makanannya? Kalau dia mampu tak boleh kita tunjuk dia. Tidak boleh, ini penting. Bukan masalah supaya tak keliru. Jadi zakat itu benar-benar harus yang diberikan sama orang yang fakir miskin. Nah, sekarang kita bahas hukum kurban. Hukum kurban ada 3. Pertama sunnah kifayah, kedua sunnah ain muakkad, ketiga wajib. Sunnah kifayah artinya jika salah satu anggota keluarga telah berkurban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Namun pahala hanya untuk yang berkurban saja. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dinafkahi meskipun bukan nafkah wajib begini. Nafkah wajib tentu istri, untuk nafkah yang tidak wajib pembantu ataupun teman, tapi sama hari dapat nafkah. Jadi gini, yang dikatakan keluarga, kalau seandainya anak nih kurban, tanggung anak sehari-hari, istri, anak, orang tua, pembantu, itu anak kalau yang nafkah. Kalau hanya nabi yang berkorban, yang lain keluarga yang lain gugur tuntutan. Tapi jangan timbul dalil. Aku sudah korban, aku rasa korban lagi. Jangan. Kalau memang ada duit lebih, suruh aja korban ni kok istrinya tadi, pembantunya tadi, anaknya tadi, ada duit korban. Nah, terus juga pahala hanya untuk yang berkorban, yang lain tidak ada. Tidak ada. Itu yang dikatakan sunnah kifayah. Kedua, sunnah ain muakkad. Sunnah ain muakkad ini walaupun orang tadi lagi pergi haji, tetap dia tadi dikatakan sunnah ain muakkad. Pertama dengan syarat Islam. Syarat Islam. Kalau kafir yang keluarkan bukan dikatakan kurban, bukan dikatakan juga sedekah. Ya, bukan dikatakan kurban, bukan dikatakan sedekah. Jak mana? Boleh tak kita ngambil? Sudah terserah. Kalau memang tak kalah dengan haji orang kafir, itu bisa diterima. Kalau memang nak terima, ya sudah. Caranya cari dikembang supaya dia tadi, supaya dia dapat niat baik. Awal dulu, sapu yang menunjuk orang kafir tadi. Jak mana lah? Hewan yang konjuk di atas nama 7 wong ini nak kawal kepala sapi tadi. Untuk nama panitia ini benar. Atau enggak untuk pegawai yang kau Islami benar, jangan Islami supaya dah tahu pahala. Kalau kita ajarkan semua kafir dah. Kedua, mukallaf balik tangga. Kalau dia belum balik, contoh budak kecil belum balik, mau bawah 9 tahun. Mau balik itu sudah bisa 9 tahun, hitungan daripada bulan Hijriah ya. Tidak sah. Mau 5 tahun ditulis anaknya juga tidak sah.
Kalau dia tadi sudah balik tapi tidak berakal, gila, tidak sah. Tidak sah. Ketiga, mampu, yaitu memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, makanan, pakaian, tinggal selama hari raya Kurban hingga hari tasyrik ini. Ibarat keluarga yang harus kita itu, istri, anak, bantu, orang tua. Kalau dihitung sehari ini orang tuanya mengeluarkan 200.000 sehari, dikali 4 jam, 1.200.000. Terus ada kemampuan duit lebih dan duit tadi tadi bisa untuk berkurban, dianjurkan untuk berkurban. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW, wa man wajada sa'ah an yudahi falam yudahi wala yahduru salam alaihi wa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan harta yang lebih bisa untuk berkorban itu tadi, lepas tanggung jawab sudah selesai, ada duit lebih, bisa untuk berkorban, namun tak galak berkorban. Maka kata Nabi Muhammad, tidak usah parak-parak tempat ibadah yang jauh, menjauh. Sekarang yang wajib, kurban wajib. Kurban wajib dengan dua sebab. Pertama dengan sebab nazar. Nazar, saya nazar menyembelih kurban. Saya nazar menyembelih kurban, atau sebab menentukan atau mengisyarakan. Ini adalah kurbanku, ada binatangnya. Ini adalah kurbanku. Atau dia ngomong, saya jadikan hewan ini adalah kurbanku. Ini juga dikatakan wajib. Tapi kalau menurut Al-Imam Sayyid Habib Umar Al-Basri mengatakan, kalau seandainya cuma hanya memberitahukan, nah ini anak kurban aku, dia sebanyak itu, ya, maka tidak apa-apa. Nah, masyaallah ikhwan wa rahimani wa rahimakumullah, untuk kurban sunnah sama kurban wajib itu, kalau kurban wajib tidak boleh dimbek sama sekali dagingnya. Tidak boleh dimbek sama sekali dagingnya. Kalau mutlak, walaupun orang yang dinafkahi juga tidak boleh dimbek sama sekali. Kalau dia ngembek, wajib ganti dengan daging juga. Tidak boleh diganti dengan fulus. Harus diganti dengan daging juga. Tidak bisa diganti dengan fulus. Nah, untuk kurban yang sunnah, apa sunnah tadi? Sunnah kifayah sama sunnah ain muakkad dibagi menjadi 3. Yang paling bagus, kalau ibarat kambing tadi 20 kilo, dia cuma hanya ngembek 2 kilo. 18 kilo dia bagi 2. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Yang kedua kebalikannya, gembek 18 kilo, 2 kilo sedekah. Gembek 18 kilo, 2 kilo sedekah. Ini yang pelitnya, bakhil. Hati-hati, kalau bakhil hati-hati. Ada Imam Ja'far itu jangan berkawan sama wong limo. Cuma tidak ingat kalau pertama wong yang tukang bohong. Jangan. Tukang bohong itu gawenya seperti ibarat Fata Morgana. Kaki kocek ini padahal tak benar. Ya jangan. Kedua sama wong yang bakhil. Jangan parah juga. Yang ketiga sama wong yang licik. Jadi yang licik, namun kita dijual kadang-kadang kaki mepet, aku untuk Ustaz itu naik ngomong, bukan aku, kadang-kadang dijual. Yang keempat, carilah kawan tempat duduk yang baik, jangan dikawani tempat kawan yang buruk. Satunya lagi saya lupa, ada Imam Ja'far bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus selanjutnya, yang ketiga dibagi menjadi 3. Berarti kalau ibarat 20 kilo ya, 6 kilo untuk orang yang berkurban, 7 kilo untuk fakir miskin, 7 kilonya untuk orang yang mampu, mungkin kerabatnya atau keluarga yang kaya. Nah, daripada itu semua yang diberikan kepada fakir miskin itu
Jadi hamil fakir miskin sudah. Terserah orang fakir miskin nak dijual itu lagi, terserah. Nak dia bikin rendang, terserah. Nak bikin dendeng pun terserah. Nak dia simpan pun terserah. Terserah. Tapi kalau untuk orang agnia atau orang yang mampu di sini tidak harus kaya, yang mampu selama 4 hari itu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 mampu. Itu dikatakan sedekah atau hadiah, tidak boleh dijual lagi. Harus dimakan dewek atau tidak dijual online, tidak apa-apa, intinya tidak boleh dijual. Terus juga ma'asyal ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Di situ di halaman nomor 2, hewan yang dapat dijadikan kurban. Itu baru nomor 1 sudah dibahas. Panjang nih. Bisa berapa? Selama itu di luar itu tidak boleh dikit bagi 10 menit lagi. Itu kurban pertanyaan. Itu ayat Quran yang dibujuk yang dibahas itu intinya an'am. Ya, an'am itu adalah unta, sapi dan kambing. Tidak boleh untuk riwayat yang lain tidak kata selain itu. Ya. Untuk hewan kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Unta dan sapi dapat dijadikan untuk 7 wong. Tapi bukan syarat. Seandainya ada 4, itu sudah 4. Ustaz, 4 wong kurban, 3 untuk wong yang akikah, bisa tak? Tidak kan? Tidak syarat. Tidak syarat harus tuh. Terus juga 7 orang yang berkurban lebih baik dengan 7 orang yang berkurban dengan 7 kambing, 7 wong dengan 7 kambing lebih bagus ketimbang 7 wong sikok kambing. Tapi itulah dengan syarat 7 kambing kalau digabung jadi sikok dagingnya lebih besar daripada daging sapi. Tapi kalau kecil juga sudah masih bakal sapi kan. Ya. Terus 1 orang 7 kambing lebih bagus daripada 1 orang sapi. Itulah tadi kalau digabung daging kambing lebih besar dagingnya daripada sapi. Kalau kecil, kadang-kadang ini kata Ustaz itu 7 kambing yang kecil. Oh ya udah afdol masih. Afdol kalau digabung jadi sikok, kalau dagingnya mengalahi daging sapi. Nah terus juga kan hewan kurban. Nah, mungkin kita dah tahu kami sama yang ahli juga aja. Umur 5 tahun, sapi, unta yang 5 tahun masuk ke 6, sapi 2 tahun yang masuk ke 3, terus kambing kacang umur 2 tahun lebih. Kalau kambing kibas atau domba 1 tahun atau 6 bulan giginya sudah poek. Kita ibaratnya punya sapi atau punya kambing, tidak tahu umur berapa sekarang, tidak dicatat aktenya. Akte kelahiran tidak catat. Tanggal berapa, bulan berapa lahir tadi. Bingung, tanya sama tukang jual yang ahlinya. Kio-kio kambing ini sudah baca untuk rumah. Tanya sama dia, jangan kita langsung baca-baca, tidak salah. Ya. Kedua, harus jauh daripada aib. Aib di sini seperti sakit, kepotong daripada sebagian telinganya. Kalau masih ngentol pasti boleh. Tapi kalau sudah kepotong tidak boleh. Pincang, kilo, nah itu kilo itu bingung mana? Yang sapi galak kapok itu kilo pun dah, wah. Kalau dia kilo tak boleh dulu, tenang tu dulu dia, tak boleh langsung potong. Terus juga sangat kurus, juga ada kaki daging lagi yang musuh-musuhnya itu merupakan aib. Kata hadis Nabi SAW itu, arba ala tujizi fil awal awra al bayin awraha wal marid al bayin wardah wal arja al bayin arjuha wal ajfa alati la tunqih. 4 hal yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban: buta, sakit, pincang, serta sangat kurus hingga tak usum. Ini mohon maaf bahasanya agak disebutkan, masalahnya mengejar waktu daripada bahasa. Mungkin kalau ada yang nak bertanya. Niat kurban ada 2, wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib tidak butuh lagi untuk niat. Seperti nazar atau menentukan tidak butuh lagi niat. Niat itu tulis nawaitu tadhiyah bi hajrillah taala. Ini untuk orang yang potong dewek. Kalau dia wakilkan tambahin an fulan atau an fulana. Waktu penyembelihan ya tentu di hari-hari tasyrik dan setelah sholat Idul Adha dan khutbah daripada Idul Adha. Itu sudah ada baca tadi pembagian daging.
Sekarang usunahan dalam udhiyah. Pertama membaca bismillah. Kedua mengucapkan takbir bismillah Allahu akbar. Ketiga membaca shalawat. Keempat menghadap kiblat. Ya. Ada menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Ya sunnah yang maksud di sini ini buangnya menghadap kiblat. Bukan hewannya. Kalau nyampak ke hewan biasa apalagi menghadap kiblat ya. Terus membaringkan hewan kurban pada sisi kiri badannya dan mengikat semua kakinya kecuali kaki kanan. Kalau untuk posisi dalam keadaan tegak. Terus baca doa Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah ini darimu. Ya benar, hal itu kita dari Allah ya. Dan kembali lagi kepadamu ya Allah. Maka terimalah apapun yang kuberikan ini ya Allah. Terus selanjutnya sunnah bagi orang yang berkurban tidak potong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya. Contoh, sebelum Idul Hari Tasyrik, dia ngomong, aku nak berkurban. Ibaratnya 10 Dzulqa'dah, aku nak berkurban. Apakah dia harus pada saat tidak boleh potong? Bukan, maksud dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjahnya. Kalau seandainya kita kami niat, baik tiba-tiba nak niat gara-gara nak kurban ini, kata Nabi, tidak usah ke tempat ibadah kami nak kurban bela kami. Macam mana? Nak mulai malam ini sudah sepotong. Nah, ya sedikit ada pendapat. Ada pendapat Al-Imam Abdullah bin Abbas. Pahala yang paling bagus itu di hari raya Idul Adha itu iratul dam, pertumpahan darah. Maksudnya bukan uang ya. Bukan uang. Kalau uang yang tidak mampu, dianjurkan kurban. Kurban apa? Pilih. Nak ayam boleh, nak burung boleh, nak bebek boleh. Intinya ada pertumpahan darah. Ini untuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang mampu tidak boleh. Ya ini untuk orang yang mampu. Ini menurut pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Kalau seandainya di antara kita tidak mampu, potong itu jadilah. Nanti diajak kawan, nanti aku nih kata daging. Nah, sudahlah, berubah ayam ya, Ustaz tadi boleh. Nah, ayam, aku mau ayam. Tidak salah. Tidak masalah. Tapi aku mau dulu. Terus juga menyembelih hewan dengan sendiri itu sunnah bagi yang lanang. Wong yang lanang, sunnahnya motong dewek. Kalau yang betina, kalaupun dia mampu, memang ahlinya motong kambing, motong ayam, tidak dikatakan sunnah, harus diwakilkan. Yang lanang juga kalau memang belum bisa, jangan sekali-sekali langsung nak motong kambing, kaki keliru. Jadi bangke, jadi potong yang lain dulu, coba binatang yang biasa dulu. Terus selanjutnya bagi menyembelih ini nanti sudah. Kita langsung ke yang terakhir. Permasalahan. Menurut pendapat yang kuat tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil. Berarti ini menunjukkan hewan perempuan boleh untuk dikurbankan, bahkan lebih murah. Bahkan lebih murah biayanya. Tapi intinya tidak boleh hamil. Kenapa? Dagingnya pahit. Kedua, ketika anak yang keluar, dagingnya sangat kurus. Terus lebih baik tidak menyembelih di akhir tanggal 13 hari Tasyrik. Karena sudah ada khilafnya. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap boleh. Memang kalau seandainya kita sengaja nak motong tanggal 13 supaya beli kambing lebih murah, ya sudah boleh buat. Hari di akhir besok juara sudah murah tuh harga-harga. Nah, sudah selesai. Terus juga nanti kita buka pertanyaan masalahnya ya. Memberikan daging harus dalam keadaan mentah, bukan tidak boleh dalam keadaan matang. Beda dengan akikah. Terus juga Allahumma shalli Muhammad. Masalah menyembelih hewan kurban di halaman masjid atau di halaman musola atau wakaf. Di sini wakaf itu ada 5. Bismillah ya. Kita bahas. Wakaf itu ada 5. Pertama, kalau halaman tersebut masjid atau musola pertama siapa sudah ini. Kalau ada tidak bilang musola berarti masjid ya, itu aja bukan.
itu kalau dibeli halaman tersebut dengan duit masjid dari mana? Duit celengan. Duit celengan. Beli tanah, maka tidak boleh memotong di halaman masjid. Tidak boleh motong di halaman masjid, apalagi makin peralatan masjid. Banyung, gayung, terpal, tidak boleh seperti itu. Itu bukan urusan masjid, bukan urusan masjid. Jadi jangan supaya boleh bayar duit operasional, apa bahasa gitu? Duit pembayaran. Nyewo, diibaratkan nyewo tanah di halaman masjid. Gapo itu manewe daripada manusia itu. Hewan tadi kayak ini ada duit soal tambahan 50 atau 100. Siwo, banyak masjid. Ada urusan kurban. Ada urusan. Masjid tidak dapat apa-apa. Masjid tidak dapat apa. Panitia yang dapat. Bukan masjid. Jadi bukan urusan masjid. Jadi minta duit yang mana? Balik ke masjid. Ini keuntungan masjid. Ini keuntungan masjid. Atau tidak? Adu alat sudah masjid. Siwo berarti. Di sini keuntungan masjid juga. Keuntungan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ada yang mewakafkan halaman ini untuk masjid, boleh tidak? Tidak boleh juga. Kalau yang wakaf tadi ngomong tidak boleh kurban di halaman ini, yang ngomong yang ngejuk tanah tadi. Tapi kalau dia ngomong boleh, bayar juga, bayar. Yang kedua itu tergantung yang ngejuk tanah. Kalau ngejuk tanah tidak boleh, ya tidak boleh. Maka dibayar tidak boleh. Kalau yang nomor 2 tadi ngomong boleh, dibayar. Yang ketiga, halaman masjidnya ada orang yang ngejuk, tapi niatnya untuk maslahat muslimin, berarti boleh kurban di situ. Boleh di depan halamannya tapi alat masjid tidak boleh dipinjam ke bayar. Halamannya yang boleh. Nah, dia ada lomba tahfidz, lomba Quran, lomba apapun boleh sudah. Tapi jangan lomba dangdutan, tidak boleh. Itu bukan masalah muslimin. Bukan masalah muslimin. Yang keempat, yang ngejuk tidak tahu niatnya untuk masalah muslimin atau untuk masjid, tidak tahu. Boleh nih alamat ini dipakai. Yang kelima, tidak tahu, tanya ini tiba-tiba dipakai sama masjid. Jangan boleh dipakai. Tapi untuk alamat masjid tidak boleh sama sekali gitu bagi. Ya ini keuntungan masjid. Ini harus jelas daripada berdoa. Nah terus juga ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kulit tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar balik. Nah ini pantau wahai tukang motor kulit. Jangan kamu tanya kepala, kulit tidak boleh, apalagi kepala kulit tidak boleh. Kalau nanti sedekah tidak apa kepala ini sedekah. Ya. Tukang jagal tadi masih pengen nak kulit, juk dulu itu. Nah, lupa kok. Kalau nggak kulit bayar. Duitnya untuk panitia. Saya. Kalau lebih bagus balik ke masjid. Balik ke kelas. Jual murah, kalau kita gagal-galan enggak. Upah 100 ibadah tuh alam enggak gue. 100 nak kulit mesti 50.000 Kau 20.000 berjalan. Juk jadi duit, kau tawar juga. Kalau enggak kalah aja kok kulit sudah jangan panitia kayaknya sudah. Tulang-tulang untuk panitia ya apa sudah. Kaki enggak apa-apa. Panitia pun nak ambil lebih tidak masalah, tapi ahsan dibagi rangkap. Ahsan kalau seandainya ada seorang ustaz dititipin untuk memelihara hewan kurban, bukan untuk ustaz itu galau-galau, hanya mewakilkan untuk motong. Ustaz itu tidak boleh sampai aku yang melintip aku yang sampai separuh 20 kilo, tidak boleh.
harus izin sama yang mukubah, harus izin sama yang mukubah. Ini mungkin ada waktu 5 menit, kalau ada yang lakukan saya tulis. Tak bahas yang lain. Panitianya tidak masalah, itulah kepala tadi itu sudah yang dicecein balik ke panitia iya panitia tapi kan ya, intinya jangan dijual. Kalau dijual itu tidak dikatakan kurban ya, kalau dijual tidak dikatakan kurban. Nah contoh lagi ada permasalahan kayak gini, sapi untuk enggak petujuh ya. Kadang-kadang kan sebagian masjid musola buka arisan, bahasa gitu ya. Arisan sapi bagi 3 juta lah, ibarat 3 juta. Tiba-tiba uangnya kurang, bukan duitnya. Arisan kan 3 juta, uangnya kurang. Uangnya cuma ada untuk 15 won. Berarti yang ada 17 won lah ibarat. Berarti dapat 2 sapi untuk 14 won. Sisa 3 tadi kan pesan sapi dia tadi. Pesan sapi yang mana? Yang dibeli ke kambing enggak boleh. Harus izin dulu sama yang bersangkutan yang nak berubah. Izin dulu sama dia. Enggak kalau ganti kambing karena udah uangnya tidak cukup. Nah, itu penting, harus izin dulu. Tapi kalau nak ditambahi tidak apa-apa. Terus juga tidak boleh kurban atas orang yang sudah meninggal. Kalau tanpa izin, kalau kasih wasiat. Kalau ada wasiat tidak apa-apa. Kalau ada wasiat, Ustaz jangan kami kemarin diganti pahala sedekah ya. Tetap dapat pahala sedekah, bukan pahala kurban. Kita buka masalah mungkin kalau nanya. Ada lagi tak nanya? Bismillah. Gini, masalah uang masjid itu tidak boleh diganggu gugat ya. Tidak boleh diganggu gugat. Masjid itu untuk maslahat masjid. Uang yang kurban di masjid, baik bagi halal masjid itu malah tidak boleh nganggu jadwal masjid. Kalau masjid itu lagi sholat berjamaah, harus berhenti dulu kurban. Kalau siang harinya ada majlis atau sorenya ada majlis, harus berhenti dulu. Tidak boleh ganggu daripada jadwal kegiatan masjid. Jadi makin duit masjid itu tidak diperbolehkan ya. Pakai halaman aja tidak boleh, apalagi uangnya. Azan. Loh, ada lagi tak? Ada lagi? Habis. Azan. Asli kan? Mohon maaf kalau nak tadi nanti Pak Isya itu tak tanya.